Oke, selamat pagi rekan investor sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait satu emiten yang sedang ramai pada akhir-akhir hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait emiten PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan kode saham GoTo. Lalu di sini emiten GoTo adalah emiten yang bergerak dalam sektor teknologi, di mana GoTo Group ini adalah ekosistem digital terbesar di Indonesia. Dengan misi GoTo sendiri adalah untuk mendorong kemajuan dengan menawarkan infrastruktur, teknologi, dan solusi bagi semua orang untuk mengakses dan berkembang dalam ekonomi digital, di mana GoTo ini memiliki beberapa segmen bisnis, di mana diantaranya ada layanan transportasi on demand, lalu juga ada e-commerce, dan juga ada jasa keuangan. Nah, produk dari GoTo ini dijalankan oleh beberapa perusahaan yang biasa kita kenal, yaitu seperti Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Lalu coba kita lihat lebih dalam terkait perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, berikut adalah struktur grup dari PT GoTo Gojek Tokopedia. Di sini bisa kita lihat ada 3 divisi istilahnya, yang dimana 3 divisi ini yaitu ada Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Di mana dari tiap segmen divisi ini memiliki bidang usahanya masing-masing. Di sini kita bisa lihat untuk Gojek sendiri memiliki jasa terkait mobilitas, pesan antar makanan, dan logistik. Lalu untuk Tokopedia sendiri adalah e-commerce, di mana menyediakan marketplace, ada instant commerce, interactive commerce, rural commerce, dan pesan antar kebutuhan sehari-hari. Lalu GoTo juga memiliki segmen divisi di jasa keuangan, yaitu dijalankan oleh GoTo Financial, di mana GoTo Financial ini melayani jasa terkait pembayaran, layanan keuangan, dan solusi teknologi untuk pedagang. Ya, ini struktur dari GoTo itu sendiri. Jadi beberapa istilah di sini, nama Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial ini sendiri adalah bagian dari GoTo Group, dan dari tiap divisi segmen ini memiliki bidang usahanya masing-masing. Lalu kita coba bahas untuk yang pertama dari Gojek dulu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Gojek ini sendiri adalah bagian dari GoTo Group, di mana Gojek ini sudah biasa kita kenal, yang dimana identik dengan layanan transportasi, yang dimana customer bisa memesan melalui aplikasi dan nanti akan dijalankan oleh mitra driver dari Gojek yang akan mengantarkan kita ke lokasi tujuan. Dan Gojek sendiri memiliki beberapa segmen bisnis, di mana memang secara umum bisnisnya adalah layanan transportasi. Nah, eh, di sini bisa kita lihat, mengutip dari website GoTo sendiri, saat ini GoTo memiliki lebih dari 2,6 juta mitra driver di seluruh Indonesia, Vietnam, dan Singapura. Dan juga Gojek sendiri juga membuka peluang bagi mitra usaha untuk mengembangkan bisnis mereka dan menghasilkan lebih banyak manfaat secara ekonomi. Nah, ini adalah layanan dari Gojek sendiri. Di sini kita bisa lihat ada mobilitas yang biasa kita pakai sehari-hari untuk mengantarkan kita ke suatu tujuan. Lalu ada pengantaran makanan di sini yang biasa kita kenal mereknya seperti GoFood,
itu adalah jasa pengantaran makanan dari Gojek. Lalu ada logistik yang bisa kita kenal dengan GoSend, yang dimana dengan logistik ini kita bisa mengantarkan barang ke orang lain melalui aplikasi. Nah, ini tadi ketiga dari jasa layanan yang diberikan oleh Gojek. Nah, untuk di mobilitas sendiri masih dibagi lagi, di mana di sektor mobilitas yang dimiliki Gojek, jasa yang diberikan seperti ada GoRide, layanan untuk pengantaran menggunakan motor, lalu ada GoCar, layanan pengantaran menggunakan roda 4, lalu ada GoBluebird, GoTransit, dan GoCorp. Lalu di sini juga ada jasa yang diberikan oleh Gojek, di mana Gojek juga memiliki jasa pengantaran makanan yang biasa kita kenal, yaitu ada GoFood, GoMart, dan Cloud Kitchen. Lalu di logistik, Gojek sendiri memiliki beberapa jasa layanan juga, dan yang biasa kita kenal dengan GoSend, yang dapat mengantarkan barang kita atau mengirim barang ke tujuan yang dituju. Lalu ada juga GoKilat, lalu ada juga GoShop, dan ada GoBox. Nah, saat ini Gojek sendiri sudah memiliki lebih dari 2,6 juta mitra driver, di mana mitra driver tersebut dibagi di beberapa negara juga, ada di Vietnam, lalu juga di Indonesia, dan juga ada di Singapura juga. Nah, dan juga Gojek saat ini juga memiliki lebih dari 1 juta mitra GoFood, di mana mitra GoFood ini adalah toko-toko makanan yang telah bermitra dengan Gojek untuk menyediakan makanan dan pengantaran makanan. Dan sudah lebih dari 140 juta pesanan dikirimkan di lebih dari 200 kota oleh platform logistik Gojek. Data ini per Desember 2021 dan data per Juli 2020 sampai Juli 2021. Lalu bagian dari GoTo Group yang kedua, di sini kita bisa lihat ada Tokopedia, di mana Tokopedia ini didirikan pada tahun 2009 sebagai perusahaan teknologi yang memiliki tujuan untuk pemerataan ekonomi secara digital dengan menghubungkan para penjual dengan konsumen di Indonesia. Jadi Tokopedia ini istilahnya adalah sebuah platform toko online, di mana masyarakat bisa berbelanja secara online, tidak perlu keluar rumah, hanya melalui gadget masing-masing dan melalui aplikasi yang disediakan oleh Tokopedia. Nah, Tokopedia ini sendiri merupakan bagian dari GoTo Group pada saat ini dan memulai perjalanannya dari tahun 2009 sebagai platform marketplace berbasis website. Nah, dari Tokopedia ini juga memiliki beberapa layanan, yaitu ada layanan e-commerce, lalu ada layanan logistik dan fulfillment, dan ada teknologi periklanan dan pemasaran. Di e-commerce sendiri, Tokopedia menyediakan marketplace, dan di mana marketplace tersebut memiliki saat ini sekitar 12 juta penjual terdaftar, dari pengusaha perorangan hingga penjual skala kecil dan menengah yang menawarkan berbagai produk termasuk digital di dalam marketplace Tokopedia. Dan Tokopedia ini di sisi e-commerce berikut layanan yang disediakan di e-commerce Tokopedia. Kalau kita lihat di sini ada marketplace, official stores, instant commerce, interactive commerce, dan rural commerce. Nah, jadi Tokopedia ini adalah sebuah
toko online di mana masyarakat bisa berbelanja secara online dan tidak perlu harus keluar rumah, dan itulah jasa layanan yang disediakan oleh Tokopedia. Lalu Tokopedia sendiri juga memiliki usaha di logistik dan fulfillment. Di sini di mana Tokopedia bekerja sama dengan 13 partner logistik dan fulfillment yang dilengkapi dengan jaringan mitra pengemudi Gojek untuk pengiriman di hari yang sama dengan lancar dan terjangkau bagi konsumen. Di bidang logistik sendiri, Tokopedia ini juga menyediakan pengantaran untuk biaya logistik yang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha, di mana Tokopedia juga menyediakan jasa pengantaran logistik untuk mengirim barang dari penjual kepada pembeli. Nah, itu adalah layanan yang juga dimiliki Tokopedia di bidang logistik dan fulfillment. Lalu juga bidang ketiga, Tokopedia juga memiliki jasa terkait teknologi periklanan dan pemasaran, di mana Tokopedia sendiri memiliki beberapa jasa teknologi dan pemasaran. Di sini kita bisa lihat ada tiga, yaitu ada pay for performance advertising, customized marketing package, lalu juga ada display advertising, dimana ini sudah dirinci untuk penjelasan lengkapnya. Jadi Tokopedia ini juga memiliki bisnis di mana Tokopedia menyediakan iklan yang diperuntukkan untuk para penjual memasarkan produknya di platform Tokopedia itu sendiri, sehingga diharapkan nantinya para penjual tersebut dengan mengiklankan produknya akan laris dagangannya dan bisa meningkatkan omset dari pengusaha itu sendiri. Dan Tokopedia memiliki jasa terkait periklanan tersebut untuk diiklankan produk penjual di platform Tokopedia itu sendiri. Nah, ini saat ini Tokopedia sudah 99% melayani kecamatan di Indonesia dan ada sekitar 12 juta penjual terdaftar dalam marketplace Tokopedia. Dan ada lebih dari 865 juta produk SKUs terdaftar dan lebih dari 60% pesanan terkirim paling lambat di keesokan harinya. Catatan ini diperoleh dari website resmi Goto dan data di sini per Desember 2021. Lalu segmen bisnis Goto Group yang ketiga di sini ada juga Goto Financial, di mana Goto Financial ini adalah bisnis yang dimiliki oleh Goto Group dalam bisnis jasa keuangan yang biasa kita kenal produk yang terkenalnya yaitu GoPay. Nah, Goto Financial ini memang berawal dari peluncuran GoPay di tahun 2016 sebagai solusi pembayaran yang dibuat agar mitra pengemudi dan penumpang Gojek dapat bertransaksi non tunai dengan mudah di pinggir jalan kota Jakarta yang ramai. Nah, dengan Goto Financial ini sebenarnya tidak hanya GoPay untuk produknya, ada beberapa produk lain yang dimiliki oleh Goto Financial. Di sini kalau kita lihat secara umum terlebih dahulu, di sini ada 3 klasifikasi produk, di mana ada layanan pembayaran, ada layanan keuangan, dan solusi bisnis. Nah, di layanan pembayaran ini sendiri kita sudah mengenal pasti tentunya dengan istilah GoPay, di mana kita bisa membayar secara non tunai untuk bertransaksi menggunakan uang dari GoPay. Lalu di layanan pembayaran sendiri, GoTo Financial ini juga memiliki beberapa produk lain, yaitu seperti ada Mitrans dan juga ada Iris. Nah, berikut untuk penjelasan terkait produk-produk tersebut. Lalu
GoTo Financial sendiri juga memiliki bisnis di layanan keuangan. Di sini bisa kita lihat untuk GoTo Financial ini juga penyedia GoPay Later akhir bulan, juga ada GoPay Later cicil, ada Go Investasi, ada Go Modal dan Go Share. Di mana yang bisa kita kenal GoPay Later ini adalah layanan yang memudahkan konsumen untuk memenuhi syarat untuk mengakses kredit yang dibayar tiap akhir bulan. Jadi dananya dapat digunakan untuk berbelanja di dalam maupun di luar ekosistem GoTo. Hal ini memberikan kenyamanan sekaligus mengurangi kebutuhan top up saldo GoPay. Lalu juga ada GoPay Later cicil yang dimiliki GoTo Financial, yaitu di mana jasa ini memberikan layanan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran nanti, karena pembayaran tersebut akan istilahnya ditalangi oleh GoPay Later itu terlebih dahulu dan akan dibayarkan nanti oleh pembeli dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu di GoTo Financial ini sendiri juga menyediakan jasa solusi bisnis, di mana di sini kita bisa kenal ada GoBiz dan Moka. Ini adalah salah dua dari produk yang dimiliki GoTo Financial. GoBiz ini sendiri sudah umum di kalangan pedagang dan pengusaha makanan, di mana GoBiz ini sendiri adalah platform yang dikeluarkan oleh GoTo Financial untuk membantu para pengusaha UMKM dan pedagang untuk mengelola operasional bisnis mereka. Seperti contoh mengelola penghitungan kasir, mencatat persediaan barang, itu adalah layanan yang diberikan oleh GoBiz kepada para pedagang, UMKM, dan para pengusaha. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke fundamental lebih dalam, yaitu terkait kinerja keuangan dari PT GoTo Gojek Tokopedia ini sendiri. Laporan keuangan PT GoTo Gojek Tokopedia. Di sini kita mulai dari laporan keuangan full year PT GoTo Gojek Tokopedia. Di sini di mana laporan full year 2022 kemarin. Di sini saya paparkan terkait laporan keuangan dari GoTo yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, di mana laporan ini sudah diproses audit dan tentunya kemungkinan untuk salah saji sangat kecil dan sudah dilaporkan secara wajar terkait laporan keuangan yang ada ini. Ya, ini ada laporan keuangan full year 2022 dari GoTo. Di sini kita mulai dari melihat probabilitas, di mana kita mulai dari melihat pendapatan bersih yang diterima GoTo. Kita lihat di sini GoTo dari tahun 2021 menuju tahun 2022 kemarin terjadi peningkatan pendapatan bersih yang sangat signifikan, yang awalnya 4,5 triliun meningkat di tahun 2022 kemarin menjadi 11,3 triliun. Nah, lalu kita langsung lihat ke laba atau rugi tahun berjalan. Laba atau rugi bersih tahun berjalan, di sini GoTo mengalami kerugian bersih total 39,5 triliun rupiah. Kerugian tersebut membengkak dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,3 triliun rupiah. Nah, di sini sangat unik, di mana yang kita tahu pendapatan GoTo meningkat sangat signifikan. Namun, malah ruginya naik sangat signifikan juga.
Nah, dari sini kita bisa bedah lebih lanjut bahwa Goto mengalami pembengkakan di biaya dan beban, di mana Goto ini sendiri mengalami pembengkakan terutama di beberapa beban pokok pendapatan, beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi. Kalau kita lihat di sini beban pokok pendapatan meningkat yang awalnya 3,7 triliun jadi 5,4 triliun. Lalu beban penjualan dan pemasaran meningkat juga sangat besar 8,9 triliun menjadi 14 triliun. Lalu beban umum dan administrasi juga meningkat sangat besar juga dari 7,7 triliun menjadi 12,7 triliun. Lalu juga ada beban pengembangan produk. Di sini kita lihat meningkat juga sangat besar 2,4 dari 2,4 triliun menjadi 4,6 triliun. Nah, kalau kita lihat secara umum, Goto sendiri mengalami pembengkakan beban yang cukup lumayan besar, yang dimana biaya dan bebannya pada tahun sebelumnya 26,9 triliun membengkak menjadi 41,6 triliun di tahun 2022 kemarin. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa kerugian Goto semakin besar, walaupun pendapatan mereka meningkat sangat besar juga. Jadi ada pembengkakan di beban-beban dari Goto itu sendiri, di mana beban penjualan, pemasaran, administrasi menyumbang peningkatan yang cukup lumayan besar. Hal tersebut bukan karena Goto sendiri saat ini memang sedang fokus pada perluasan pangsa pasar, di mana istilahnya kegiatan berkaitan dengan marketing, pemasaran, penjualan semuanya masih genjot untuk menarik customer lebih banyak lagi. Nah, itu tadi sekilas laporan full year 2022 dari Goto. Nah, lalu kita lanjut ke laporan keuangan terbaru Goto. Dan ketika video ini dibuat yaitu pada tanggal 6 Juni 2023, dan laporan keuangan terakhir kita mengacu pada laporan kuartal 1 2023. Nah, di sini bisa kita lihat laporan terbaru dari Goto. Kita bisa lihat langsung ke laporan laba ruginya. Di sini kita bisa lihat untuk pendapatan usaha yang diperoleh Goto sampai 31 Maret 2023 kemarin tercatat sekitar 3,3 triliun pendapatan bersihnya, meningkat sangat signifikan dari tahun sebelumnya di periode yang sama, yang dimana sebelumnya hanya 1,4 triliun rupiah. Ini merupakan sentimen yang baik dikarenakan bisa kita lihat bahwa Goto memiliki peningkatan pendapatan yang sangat konsisten dan terus bertumbuh. Hal ini menandakan bahwa memang produk dari Goto itu sendiri masih diterima oleh pasar dan masih dibilang laris di pasaran. Dilihat dari pendapatan bersihnya yang terus bertumbuh dan juga nilainya juga cukup besar. Nah, kalau kita lihat ke laporan laba rugi bersihnya, di sini kita bisa lihat untuk kerugian sampai 31 Maret 2023 kemarin, Goto mencatatkan kerugi bersih sebesar 3,8 triliun, menipis atau menurun dari tahun sebelumnya yang dimana sebelumnya mencatatkan kerugian 6,4 triliun. Nah, ini salah satu sentimen yang lumayan baik karena data ini kita bisa tahu bahwa Goto sendiri mengalami efisiensi dan perbaikan. Dilihat rugi bersihnya yang mulai mengalami penurunan. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa memang penurunan ini bukan tanpa sebab karena Goto sudah mulai melakukan efisiensi terhadap operasional bisnisnya. Di sini kita lihat dari data biaya dan beban yang dikeluarkan sudah dipangkas atau diefektifkan, di mana di sini kita lihat ada beberapa penurunan dari tahun sebelumnya di biaya dan beban.
Ambil contoh di sini biaya beban umum dan administrasi menurun dari tahun sebelumnya, yang sebelumnya 2,5 triliun jadi 2,2 triliun. Lalu beban penjualan dan pemasaran 3,3 triliun menurun menjadi 1,6 triliun. Nah, memang kalau ada rekan investor yang di sini setia dengan produk Gojek, kalau kita perhatikan dari mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023 di aplikasi Gojek memang mulai ada seperti pengurangan promo, tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itulah strategi dari perusahaan Goto ini untuk menekan biaya penjualan dan pemasaran yang mereka lakukan untuk menjaga biaya dan beban perusahaan menjadi lebih optimal. Karena Goto sendiri saat ini sedang fokus pada efisiensi monetisasi operasional usaha mereka, sehingga mereka sebisa mungkin untuk menekan cost untuk mengurangi kerugian bersih mereka, dan memang target mereka untuk nantinya untuk bisa mencatatkan laba bersih. Dan menurut kabar berita yang terbaru, memang Goto saat ini memiliki target untuk mencatatkan profitabilitas di akhir 2023, di mana Goto sendiri fokus untuk mencatatkan EBITDA positif, yang dimana EBITDA positif itu panjangannya adalah earning before income tax depreciation and amortization, yaitu dimana untuk mengukur sejauh mana keuntungan perusahaan dari operasional bisnis yang mereka jalankan. Jadi fokus Goto untuk akhir tahun 2023 ini fokus untuk mencatatkan EBITDA positif. Itu adalah target Goto menurut kabar berita yang terbaru. Nah, kalau dilihat lagi kita juga bisa telaah lebih lanjut terkait laporan posisi keuangan dari Goto. Nah, kalau dilihat di sini Goto punya total aset sebesar 135 triliun rupiah dan jumlah total liabilitas 15,6 triliun rupiah dan jumlah ekuitas 120,3 triliun rupiah. Nah, kalau dilihat dari data ini, saya bisa bilang bahwa Goto memiliki likuiditas yang masih tergolong sangat baik. Karena apa? Kita bisa lihat di sini untuk posisi kas, Goto memiliki kas dan setara kas tercatat sebesar 26,7 triliun rupiah, dan untuk jumlah liabilitasnya sendiri yaitu sebesar 15,6 triliun rupiah. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Goto memiliki likuiditas yang tergolong sangat baik karena uang kasnya masih bisa mengcover jumlah liabilitas atau jumlah utangnya, yang dimana ketika Goto suatu saat memiliki kendala atau amit-amit dalam sistem utangnya, ada risiko untuk kesulitan bayar utang, Goto masih memiliki uang kas yang masih bisa mengcover kewajiban dan utang yang dimilikinya, dan yang memungkinkan untuk menghindarkan Goto dari risiko gagal bayar. Nah, lalu juga dilihat dari rasio debt to equity-nya di sini. Kita lihat jumlah ekuitas Goto tercatat sebesar 120,3 triliun rupiah. Dan untuk jumlah liabilitasnya tadi sebesar 15,6 triliun rupiah. Nah, kalau dilihat untuk debt to equity ratio di sini Goto masih di bawah 1, dan bisa dibilang untuk rasio likuiditas di sini masih tergolong sangat baik karena nilai liabilitasnya masih belum melebihi nilai ekuitasnya, dan jumlah ekuitas Goto masih bisa mengcover kewajiban dan utang Goto yang saat ini tercatat sebesar 15,6 triliun. Nah,
Itu tadi paparan dari kinerja keuangan PT Goto Gojek Tokopedia. Nah, kalau kita melihat memang Goto ini adalah perusahaan yang dimana produknya saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas dan juga memiliki pangsa pasar yang luas. Dan memang kemungkinan Goto ini sendiri produknya akan terus dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan produknya sangat terintegrasi dan sangat digital, di mana saat ini masyarakat hanya dengan gadget dapat eh, memenuhi kebutuhan seperti pengantaran makanan, logistik, pengantaran hanya melalui gadget. Yang dimana jasa Goto sendiri ini memiliki pangsa pasar yang luas. Dan kalau memang dilihat Goto ini memang saat ini sedang fokus untuk target mencatatkan laba. Memang kalau kita kenal Goto selama ini produknya yang sangat masif dan juga marketingnya sangat kencang, dan kita pasti juga sering menggunakan produk dari Goto ini sendiri. Namun perlu digarisbawahi sampai saat ini juga Goto masih mencatatkan kerugian di perusahaannya. Nah, namun kerugian tersebut tentunya bukan tanpa sebab, karena Goto saat ini masih fokus untuk memperluas pangsa pasar dengan mengadakan beberapa marketing promosi untuk menggait customer-customer baru, sehingga itu nantinya tujuan Goto agar mendapatkan pendapatan yang sangat besar dan akhirnya bisa mencatatkan laba bersih di suatu waktu nanti. Nah, kalau kita lihat secara harga saham, di sini kita bisa lihat untuk harga saham Goto. Berikut harga saham Goto, dan kita lihat dari data ini tanggal 6 Juni 2023 Goto bergerak di kisaran harga Rp122 per lembar sahamnya. Nah, kalau kita breakdown lagi, Goto memang eh, cenderung mengalami penurunan di harga sahamnya. Dan di sini kalau kita lihat dari mulai Januari sampai bulan ini memang Goto cenderung bergerak sideways untuk harga sahamnya. Dan ini merupakan salah satu indikator di mana bahwa Goto masih sideways, dan di sini kalau kita bisa tarik harga rata-rata selama periode mulai Januari 2023 sampai saat ini, kita bisa tarik garis tengah di sini muncul angka 105, di mana apabila secara rata-rata kalau kita lihat sekilas Goto bergerak di area 105. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan bahwa
harga 105 saat ini adalah harga wajar untuk GoTo. Bahkan untuk investor bisa masuk apabila GoTo nanti menyentuh harga 105 kembali, atau apabila bisa mendapatkan harga di bawah 105 itu pun lebih baik, dikarenakan kemungkinan untuk tahun ini GoTo akan mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya, yang menyebabkan kemungkinan harga akan terus di atas 105, dengan catatan GoTo masih bisa mempertahankan pertumbuhan kinerjanya. Jadi rekomendasi dari kami untuk GoTo bisa masuk di area 105, dan apabila bisa mendapatkan harga yang lebih kecil lagi tentu akan lebih bagus dan bisa untuk investasi jangka menengah dan juga jangka panjang, karena GoTo saat ini memang berkomitmen untuk melanjutkan pertumbuhannya dan optimalisasinya terhadap kinerja operasional bisnisnya. Dan apabila nanti GoTo sudah mencatatkan laba bersih, tentunya harga sudah tidak di range area 105 atau sampai 120-an lagi rekan investor. Dikarenakan kinerja yang sangat baik, laba bersih yang dihasilkan tentunya akan diikuti oleh harga saham yang sudah tinggi juga. Nah, itu sedikit rekomendasi dari kami, dan perlu kita tekankan bahwa rekomendasi dari kami sifatnya disclaimer, di mana keputusan investasi tetap di tangan investor sekalian. Nah, itu tadi sekian paparan dari kami. Untuk pertanyaan lebih dalam atau ingin konsultasi bisa kontak nomor di deskripsi. Sekian dari kami, semoga paparannya bermanfaat dan menambah wawasan dan pertimbangan bagi tiap investor. Sekian, terima kasih.